Khadijah At-Tahirah, perempuan yang suci, yang menjaga kesucian dirinya. Maka Allah berjanji laki-laki yang baik itu pasangannya wanita yang baik. Sebaliknya laki-laki yang keji itu pasangannya pun yang keji pun. Maka garis bawah yang ingin saya sampaikan, dalam menanti jodoh fokuslah pada perbaikan diri. Karena insya Allah Allah akan memberikan jodoh yang selevel, sekufu denganmu. Kalau kita sibuk memantaskan diri menjadi high quality, kalau kata Mbak Flo itu single bukan jomblo. Apa bedanya kalau jomblo sama single? Kalau jomblo itu nasib, kalau single itu pilihan. Saya juga nggak tahu gimana teorinya, nggak ngerti. Nah, makanya kemudian sibuk memantaskan diri, memperbaiki diri. Insya Allah kalau engkau menjadi ikhwan yang salih, yang baik, memiliki reputasi yang luar biasa, maka banyak akhwat yang ngantri. Sama halnya dengan para akhwat. Akhwat ketika memperbaiki diri, mengisi dengan ilmu, dengan kapasitas yang luar biasa, jago masak, pinter, cerdas, itu laki-laki yang ngantri pun juga banyak. Ngaten nggih? Sedikit dari saya supaya bisa berbagi dengan Mbak. Ngaten demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya tambahkan sedikit, ikhwan maupun akhwat, alhamdulillah kita dapat berkumpul pada sore hari ini di tempat yang mulia dan insya Allah dengan niat-niat yang terbaik. Jadi hanya melengkapi saja dan juga sebagai pengingat bagi kami berdua menikah sudah hampir berapa ya? 12 ya, sekitar 12 tahun. Mungkin di sini ada yang sudah menikah jauh di atas kami, jadi kami pun juga masih sama-sama belajar. Karena pada hakikatnya yang namanya pernikahan itu adalah setiap waktunya selalu belajar bersama. Berarti kalau misalnya kita mempersiapkan pernikahan tidak hanya selesai ketika pernikahan, tapi ketika sudah menikah itu tandanya juga harus lebih banyak belajar lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pernikahan adalah ibadah dengan durasi yang sangat panjang. Sepakat ya? Dan tentu saja kita tidak menginginkan ibadah dengan durasi yang panjang itu dengan partner yang tidak pas dengan kita. Itu saja. Kalau kita di luar pernikahan, teman-teman melakukan perjalanan panjang, semisal teman-teman mau pergi ke luar negeri, atau misalnya teman-teman mudah-mudahan Allah panggil berangkat umroh atau naik haji, pengen ya semuanya ya, Allahumma amin. Kita doakan saudara-saudara kita yang berangkat haji tahun ini sehat, lancar, pulang kembali dalam kondisi yang terbaik, amal ibadah diterima, dan yang belum semoga segera Allah panggil ya. Itu kan persiapannya tidak 1, 2, 3 hari ya. Kita harus siapin kopernya, kita harus siapin perbekalannya. Belum nanti haji itu berapa, sekitar 40 hari ya Bah ya? Kurang lebih sekitar 40 hari. Nah itu ibadah yang lama, persiapannya aja gak main-main, apalagi masalah pernikahan. Makanya harus butuh bekal. Tadi sudah diawali Ustadz Niza mengatakan cara memilih partner ya, cara menemukan jodoh yang terbaik sudah dibahas tadi. Kita lihat dari 4 sisi, tapi yang terutama dari agamanya. Kita sudah bahas hal itu. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan bekal kita sebagai diri pribadi untuk bisa memantaskan diri menghadapi pernikahan dengan durasi panjang, dan semoga itu tidak hanya pernikahan yang indah, yang mesra di dunia, tapi harapannya sampai jannah. Perbekalan setidaknya ada 5 perbekalan yang wajib dimiliki baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Loh kenapa? Karena kalau belum menikah 5 hal ini bisa kita maksimalkan. Tapi kalaupun sudah menikah, yang namanya perjalanan rumah tangga tidak selalu mulus, tidak selalu indah, tidak selalu tertawa, tidak selalu menangis. Nah, bisa jadi 5 faktor ini yang seharusnya dijadikan evaluasi ketika menjalani pernikahan. Ya, jadi 5 bekal ini diperlukan pra pernikahan, saat menanti jodoh, memantaskan diri, maupun setelah menikah sebagai evaluasi bagaimana hidup rumah tangga dapat berjalan dengan baik. Jadi kita tidak hanya sibuk
ya, mencari jodoh secara sosok. Oh, sosoknya seperti ini nih, yang ikhwan mencari akhwat standarnya seperti ini, atau yang akhwat mencari ikhwan dengan standar seperti ini. Tidak hanya itu yang penting, tapi kita sudah memantaskan diri belum dengan 5 bekal ini. Bekal yang pertama adalah bekal ruhiyah. Ini wajib karena menikah adalah ibadah, fondasinya adalah ruhiyah. Kalau ruhiyah kita kuat, maka kita tidak akan menggantungkan kebahagiaan kita saat kita bertemu dengan jodoh kita atau belum bertemu dengan jodoh kita. Ini kuat fondasinya. Kalau misalnya ruhiyahnya saja bermasalah, hubungan sama Allahnya tidak dia jaga, ujung-ujungnya dia hanya menggantungkan harapannya dengan jodoh yang dia impi-impikan. Permasalahannya apa? Saat nanti menikah, ternyata pasangannya tidak sesuai dengan ekspektasi. Oh, kok beda ya, di awal seperti ini, setelah menikah kok beda. Kalau ruhiyahnya kuat, dia tidak akan sibuk melihat pasangannya kurangnya apa, tapi dia akan sibuk membangun bonding dengan Allah, memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan, dihadirkan kembali cinta dan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Makanya khususnya nih para muslim muslimah, ikhwan maupun akhwat yang masih menanti jodoh, jangan sampai pikiranmu yang jauh mengangan-angankan tentang jodoh justru membuatmu semakin jauh pula dari Allah. Karena kalau sudah jauh dari Allah, nanti masalah jodoh akan semakin rumit. Sebaliknya, kalau kita terus mendekat kepada Allah, ibadah dikuatin, dikencengin, zikirnya digaspolin, maka insya Allah bagi Allah, kalau yang mungkin pasti terjadi, kalaupun tidak mungkin akan Allah berikan yang terbaik untuk kita. Paham ya? Bekal nomor 1 itu. Bekal yang nomor 2, selain ruhiyahnya kuat, ibadahnya dikencengin, baik ibadah wajib maupun sunnah. Ya, apalagi dalam pernikahan nanti kita tidak bisa dong ya memungkiri ada ibadah yang lain juga. Sholat kita masih tetap sholat jalan, baca Quran dan sebagainya. Bekal yang kedua adalah bekal ilmu. Bekal ilmu ini wajib karena dalam pernikahan ada namanya sakinah. Sakinah itu artinya adalah ketenangan, dan kunci ketenangan dari rumah tangga adalah baik suami maupun istri, kedua-duanya berilmu. Kita kan tenang karena tahu ilmunya, betul ya? Kita tahu nih ada masalah, kita bisa tenang menghadapi masalah karena tahu caranya, ada ilmunya. Bekal ilmu yang sekarang minim sekali. Banyak para single yang menggebu-gebu menanti jodoh, tapi dia lupa mengasah keilmuannya. Berlomba-lomba untuk tampil terbaik secara fisik, tapi ternyata untuk urusan fikih pernikahan saja dia nggak ngerti. Tanggung jawab suami apa, tanggung jawab istri saja dia masa bodoh. Gimana nanti rumah tangganya mau berjalan dengan baik, karena dia merasa bahwa ya aku kan nanti akan jadi suami, toh aku kan harus dilayani sama istriku. Dia hanya paham itu saja. Iya memang betul, tapi dia tidak paham sebagai seorang calon suami bahwa nanti tanggung jawab dia sangat besar mencari nafkah. Atau sebaliknya, yang istri merasa, loh aku kan harus dinafkahi, harus diratukan gitu ya, tapi dia lupa kalau ternyata dia punya kewajiban untuk taat kepada suaminya. Makanya banyak rumah tangga yang gonjang-ganjing karena apa? Suami hanya menuntut haknya, istri hanya menuntut haknya, betul? Pecah rumah tangganya. Makanya jangan kaget, kok bisa sih rumah tangga cowoknya cakep, ceweknya cantik, kaya, kayaknya hidupnya tuh sekeren itu, semulus itu, tiba-tiba pisah. Sering denger ya, mereka kurang perfect apa sih, kita aja gini-gini aja kayaknya susah banget. Tapi ngeliat kehidupan mereka di sosial media seindah itu, tiba-tiba pisah. Oh bisa jadi nih, mereka tidak menemukan sakinah karena tidak paham bekal ilmu di dalamnya. Makanya penting nih, tadi sudah saya dengar ya dari ibu yang sudah menikah, tetap hadir untuk menghiasi diri dengan ilmu. Karena ketika sudah menikah bukan berarti berhenti belajar. Itu nomor 2. Termasuk ilmu komunikasi dengan pasangan. Nah, harus diperhatikan, namanya pasangan laki-laki sama perempuan itu beda dunianya ya. Laki-laki, perempuan punya keinginan, punya dari segi komunikasi, gaya komunikasi juga berbeda. Kalau kita tidak belajar cara komunikasi yang benar, sering salah paham, merasa tidak dicintai, akhirnya retak mencari pihak lain yang merasa lebih sayang sama dia. Makanya ada istilah pil atau will,
Pernah dengar istilah itu? Pria idaman lain, wanita idaman lain. Karena apa? Merasa kayaknya suami aku nggak sayang deh sama aku, atau suami juga merasa kayaknya istri aku tuh nggak care deh sama aku. Padahal miskomunikasi aja, nggak tahu ilmu komunikasi antara suami dan istri. Itu bekal nomor berapa? 2. Nomor 3, bekal fisik. Wahai calon suami, ikhwan, wahai calon istri, akhwat, ataupun yang sudah menikah. Menikah itu jangan dianggap akan meringankan beban. Menikah itu pasti otomatis nambah beban atau enggak? Otomatis. Jadi kalau nikah, ada yang niatnya nikah supaya bebannya terangkat, supaya tambah ringan, nanti bakal kaget, shock gitu ya. Kok bisa sih nikahnya? Kayaknya indah deh. Kayaknya kalau dilihat di drama Korea tuh semanis itu gitu ya. Tapi hari pertama, hari kedua langsung jeder. Kok bisa ya? Aduh, mendingan bisa balik deh. Kalau bisa time travel, bisa balik deh, gak usah ketemu sama dia. Nah, jangan ya. Makanya butuh fisik yang kuat. Laki-laki sebagai seorang imam harus punya fisik yang kuat karena tugasnya mencari nafkah. Istri peran di rumah, nanti juga peran di luar rumah, semakin banyak semakin butuh fisik yang kuat. Maka bekal fisik. That's why kalau kita fisiknya terjaga, mood akan stabil, insya Allah rumah tangganya juga akan stabil. Itu bekal nomor 3. Bekal nomor 4, bekal finansial, mal, terutama untuk para ikhwan ya, calon suami, karena mencari nafkah wajib dilakukan oleh para suami. Tapi para istri juga harus bisa mengelola keuangan dengan baik ya, bisa berdaya. Kalau bisa membantu suaminya, monggo silahkan. Dan yang terakhir, nah ini yang sering lupa, bekal yang dianggap sepele tapi kalau tidak dilakukan dampaknya merugikan. Apa itu? Bekal sosial. Ingat, ketika sudah menikah, kalian tidak hanya mempedulikan diri kalian sendiri, tapi sebagai suami ada istri, ada anak, ada ibu mertua, bapak ibu kandung, tetangga kanan kiri, saudara. Begitu pula sebagai seorang istri. Artinya kehidupan sosial semakin meluas. Adab-adab dengan orang-orang juga harus semakin diperhatikan. Kalau kita ingin mendapatkan perlakuan baik dari orang-orang di sekitar kita, pastikan kita menjaga hubungan sosial yang baik dengan keluarga kita, dengan tetangga kita. Banyak kasus pernikahan yang gonjang-ganjing karena apa? Tidak siap menerima perbedaan dari pasangan, terutama dari keluarga pasangannya. Padahal menikah itu apakah menyatukan hanya 2 orang, Mbak, Mas? Tidak. Menyatukan 2 keluarga super besar dengan karakter yang bisa jadi super berbeda, ya. Semisal ini Ustadz Nizam dari Jawa, ya. Saya ada campuran dari Depok, Jakarta, Sumatera. Ini kalau nggak ada komunikasi yang baik mungkin bisa saling kaget ya, kok bisa ya begini ya, kok bisa begitu ya. Nah, dari karakter saja berbeda, keluarga juga cara komunikasinya ada yang berbeda. Kalau tidak ada keinginan untuk memperluas hubungan sosial, beradab dan berakhlak yang baik, maka akan lebih rentan keributan. Itu ya. Coba kita ulangi 5 bekal. Daripada menanti jodoh banyak halunya, energinya capek untuk mencari orang tapi tidak sibuk untuk mempersiapkan diri, coba kita manfaatkan ke-5 bekal ini supaya masa penantianmu adalah masa penantian yang produktif. Yang pertama bekal apa, Mas, Mbak? Ruhiyah. Jangan sampai mau nikah tapi ternyata sholatnya ditinggalkan. Gimana kita mau menggenapkan setengah agama kita kalau setengah saja yang sudah kita pegang masih compang-camping gitu ya. Yang kedua bekal apa? Ilmu ya. Maka datang kajian, banyak baca buku ya, banyak mendengarkan dari para ahli terkait pernikahan, khususnya pernikahan dalam kacamata Islam. Yang ketiga bekal secara fisik. Yang keempat bekal secara maliyah. Tidak hanya yang penting itu adalah tanggung jawab etos kerja. Maka para muslimah ya, ketika engkau melihat ikhwan, jangan hanya melihat berapa nominal yang bisa dia berikan setiap bulannya, tapi yang lebih penting apa yang dilihat, Mbak? Etos kerjanya, betul ya? Kalau nominal bisa berubah nggak nanti? Bisa. Makanya pernah lihat nggak ada tayangan, ini di Reels ya, Instagram ada yang kayak sosial eksperimen, nanya,
kamu kalau mau punya suami, minimal suami kamu ngasih per bulan berapa? Dia pernah lihat gak? Di Instagram ada ya? Jawabannya rata-rata berapa juta? 10 lah gitu ya. Berapa deh? Kenapa? Soalnya skincare aku mahal gitu ya. Soalnya aku tuh harus begini-begini. Pernah lihat gak? Pernah ya? Itu kalau patokannya itu nanti bakal berubah. Rezeki itu gak ajak teman-teman. Oh bisa jadi bulan ini 10 miliar, amin ya. Bulan depan bisa jadi 100 miliar, bulan depannya lagi minus, kan gak tahu. Tapi tidak hanya dilihat dari nominal, yang terutama dilihat dari apanya? Etos kerjanya. Itu lebih mahal teman-teman. Oke, itu nomor 4. Dan yang terakhir, bekal nomor 5 apa? Sosial ya. Kalau kita ingin dicintai, dihargai orang lain, jangan lupa beradab dan berakhlak baik kepada mereka. Itu sekian dari kami, nanti bisa tanya jawab ya yang kita perbanyak. Mohon maaf jika ada salah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.